pagi dan shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Dimana hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dimana Tuhan Yesus boleh naik ke surga, tetapi Dia berjanji akan kembali kepada kita semuanya. Amin. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita akan datang kepada Tuhan melalui satu lagu pujian. Agung dan mulialah Tuhanku, kami sembah Engkau Allah yang maha besar, Allah yang menjadi keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hallelujah.
sujud setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kerinduan kami senantiasa menyembah-Mu dalam seluruh hidup kami. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus Keselamat. Ku sembah Kau Waktu Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan keluarga kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Menaikkan syukur kami Tuhan karena hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau pergi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau mengutus Roh Kudus-Mu Tuhan untuk senantiasa menjaga dan melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir nanti Tuhan. Kiranya tangan kasih-Mu sendiri yang akan memberkati, mengurapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Berkati setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan. Menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Luar biasa hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita boleh merayakan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Sekalipun Tuhan Yesus tinggalkan kita hari-hari ini dalam kondisi secara fisik ya, Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi kita percaya Dia pergi untuk kembali. Amin. Haleluya. Satu lagu pujian yang akan kita naikkan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kau percaya? Selamat
anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana kita boleh merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, bahwa makna kenaikan Yesus ke surga bagi orang percaya menurut Alkitab Perjanjian Baru kita akan bahas hari ini sebagai perenungan kita bersama-sama. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga selalu diperingati oleh orang Kristen sedunia setiap tahunnya, yaitu 40 hari setelah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari kenaikan Yesus selalu jatuh pada hari Kamis. 40 hari setelah hari Paskah, kebangkitan Yesus yang selalu jatuh pada hari Minggu, atau 10 hari sebelum hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, yang juga selalu jatuh pada hari Minggu. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah hari raya Kristen yang sangat penting untuk kita peringati, sebab hari kenaikannya tersebut adalah bagian integral dari siklus hidup dan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Inkarnasi atau penjelmaan Tuhan Yesus sebagai manusia dimulai dari kelahirannya di dunia sebagai manusia, ataupun kita rayakan hari Natal. Kemudian dia mengalami penderitaan penyaliban dan kematian karena dosa-dosa saudara dan saya, dan itu kita peringati yang kita sebut dengan Jumat Agung. Namun pada hari yang ketiga ia bangkit mengalahkan dosa dan mengalahkan maut, dan itu yang kita peringati hari Paskah. Setelah itu Yesus naik ke sorga, dan inilah yang kita peringati hari ini, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah ia menyelesaikan semua misinya di muka bumi ini, yakni memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mengorbankan dirinya di kayu salib bagi pengampunan dosa dan dosa manusia. Setelah kebangkitannya dari kematian, kita lihat Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Ia masih berada di muka bumi ini selama 40 hari. Tujuannya adalah supaya murid-muridnya mendapatkan pengajaran berulang-ulang serta mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Kalau kita lihat bagaimana penampakan Yesus setelah dia bangkit, akhirnya para murid diteguhkan, dikuatkan, bahkan mereka berani mati oleh karena keyakinan, oleh karena pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan. Kemudian setelah itu maka Yesus memberkati murid-muridnya untuk terakhir kalinya, lalu terangkat ke sorga. Dan itu yang menjadi nas kita pada pagi hari ini, yang kita baca di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51, atau bisa kita baca semua ayat ini. Kenaikan Yesus di dalam Injil kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kita baca bersama-sama. Mari buka Alkitabmu, Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Demikianlah firman Allah. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Ayat yang sungguh indah dan luar biasa yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Bagaimana dia naik ke surga dan dia memberkati umatnya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Itu diulang lagi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-19. Dikatakan di sana, sesudah ia mengatakan demikian, sesudah ia memberkati para muridnya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 ada ayat yang sangat memberikan
bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat firman Tuhan ini mengungkapkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada dua makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang perlu kita hayati saat kita merayakan, saat kita memperingati kenaikannya. Walaupun ada banyak makna kenaikan Tuhan Yesus, tetapi hari ini ketika kita pada pagi hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus, saya akan memberikan 2 poin saja agar gampang kita ingat dan menjadi perenungan yang dalam di dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama adalah bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita, bahwa Ia naik ke surga supaya ada tempat bagi saudara dan saya jika hidup yang sementara ini sudah berakhir. Menyediakan tempat bagi kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 yang sudah kita baca tadi, dikatakan di sana bagaimana Dia naik ke surga. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Ia naik ke surga supaya saudara dan saya ketika sudah selesai, ketika sudah berakhir waktunya di dunia ini, maka Dia akan memberikan tempat. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu sebabnya makna yang sangat indah untuk kita renungkan dan kita hayati. Ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Ia naik ke surga supaya ada tempat bagi saudara dan saya. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Alkitab juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Tidak ada manusia yang tidak meninggal. Lain hal kalau kedaulatan Allah, seperti dalam perjanjian lama, ada 2 dikatakan manusia yang taat kepada Tuhan langsung diangkat ke surga, yaitu Henokh dan Elia. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi pada dasarnya Alkitab berkata bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian adalah sesuatu yang harus dilewati setiap orang. Tidak dapat kita melarikan diri ataupun mewakilkannya kepada orang lain. Kita harus menghadapinya secara pribadi-pribadi. Sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana ke tempat surga yang bakal. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya untuk kedua kalinya. Pertama sekali Dia lahir ke dunia, Dia melakukan misinya. Setelah selesai melakukan misinya, maka Dia kembali ke rumah aslinya, yaitu surga. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang Ia katakan kepada murid-muridnya. Dikatakan kepada murid-muridnya pasal yang ke-14 tadi, Yohanes 14 ayat yang ketiga yang sudah kita baca. Aku akan datang kembali, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji yang sangat indah, sangat luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Itu sebabnya makna yang sangat penting bagi kita, yang bisa kita hayati
dalam kehidupan kita, ketika kita tahu, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan, adalah bahwa Dia pergi ke surga, naik ke surga, supaya kita menerima yang terbaik, tempat yang terbaik, menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara dan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kenaikannya memberikan makna untuk kita bisa hayati bersama, bahwa Ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Dia mengirimkan Roh Kudusnya, Dia memberikan Rohnya kembali ketika dia sudah sampai ke surga. Hidup orang percaya tidak semata-mata bergantung pada sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan tidak bisa bergantung kepada dirinya sendiri atau pada apapun dan kepada siapapun, tetapi hanya kepada kuasa Roh Kudus, kuasa Allah. Itu sebabnya dalam Sakaria 4 ayat 6. Mari kita lihat Sakaria 4 ayat 6. Kita membaca Sakaria 4 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan kita bisa ada di muka bumi ini, kita bisa melakukan segala sesuatu, kita bisa bernafas, itu juga oleh karena anugerah Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sesuatu yang sangat indah dan luar biasa untuk kita terus mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa indahnya ketika kita tahu bahwa Dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dan untuk mengirimkan Rohnya yang kudus, yaitu yang kita kenal Roh Kudus, datang untuk menolong orang percaya. Jika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan datang ke dunia ini untuk menolong orang yang percaya kepadanya. Yohanes 16 ayat 7. Untuk menolong saudara dan saya yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkan. Maka ia akan menginsafkan tentang apa? Tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Dikatakan di sana bahwa ia akan menginsafkan dosa, ia akan menginsafkan tentang kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Setiap orang akan menyadari bahwa dia orang berdosa. Dia membutuhkan seorang juru selamat. Setiap orang akan menyadari bahwa tidak ada di dunia ini yang benar, hanya Yesus satu-satunya kebenaran. Setiap orang akan diadili dengan segala perbuatan yang dia lakukan selama dia hidup. Dan Yesus adalah hakim yang adil. Dia akan membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tidak ada hal yang baik yang bisa kita lakukan jika bukan karena Roh Kudus menolong kita. Itu sebabnya Roh Kudus sangat dibutuhkan oleh orang percaya. Roh Kudus sangat kita butuhkan. Dan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Roma 8 ayat 13 dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tidak ada orang yang bisa berkenan kepada Allah jika Roh Kudus tidak menolong dia. Jadi Roh Kudus itu menolong kita, membantu kita untuk kita berkenan kepada Tuhan. Kita perlu mengintrospeksi diri kita, apakah kita masih memiliki minyak urapan, yaitu Roh Kudus yang mengurapi kita, yang memberkati kita, yang menuntun langkah hidup kita setiap waktu. Karena Dia akan membantu kita menjalani kehidupan ini agar kehidupan kita berkenan kepada Allah. Dan Dia akan membantu kita memiliki pengharapan, pengharapan yang berlimpah-limpah, pengharapan yang sungguh luar biasa. Hari-hari ini kita membutuhkan pengharapan, hope yang dari Tuhan. Banyak orang yang putus asa, banyak
depresi. Tetapi kita sebagai orang percaya memiliki harapan, yaitu harapan yang berlimpah-limpah, dan itu hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus-Nya. Roma 15 ayat yang ke-13. Dia membantu kita, dia menolong kita supaya kita memiliki pengharapan. Bukan sekedar pengharapan, tetapi pengharapan yang terus-menerus, yang membawa kita kepada kemenangan, yang membawa kita kepada sukacita, karena dialah sukacita kita, karena dialah pengharapan kita, karena dialah kekuatan kita. Roh Kudus juga membantu saudara dan saya menjadi saksi yang baik tentang pribadi Yesus Kristus ke seluruh dunia ini. Saudara dan saya adalah menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi saksi Kristus, menyaksikan tentang karakter Kristus dalam diri kita. Dari mana orang tahu bahwa kita ini adalah pengikut Kristus? Dari karakter hidup kita yang menghasilkan buah-buah roh. Apakah itu buah roh? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Walaupun banyak sekali orang yang tidak melakukan hal yang benar terhadap diri kita, tapi kita tetap mengasihi mereka. Kita tetap bersabar, karena salah satu buah roh adalah kesabaran, kebaikan. Kita tetap berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, dan itu datangnya dari Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Jikalau saudara hari ini masih bisa mengasihi, masih bisa bersabar, masih bisa berbuat baik, penuh kemurahan, itu karena Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Dan buah-buah roh itu menjadi satu teladan yang baik dalam diri kita untuk bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Membantu kita dalam doa. Ketika saudara sulit berdoa, mintalah Roh Kudus untuk menolong saudara, karena itu adalah salah satu bagian dari pekerjaan Roh Kudus, yaitu membantu kita dalam doa dengan keluh kesah yang dalam di hadapan Allah. Jika hari ini engkau memiliki keluh kesah yang sangat tidak terkatakan, bahkan ketika engkau mengungkapkannya kepada manusia, kepada orang yang engkau anggap bisa menolong, mereka akhirnya tidak bisa menolong juga. Tetapi hari ini firman Allah berkata bahwa engkau bisa mengutarakan keluh kesahmu kepada Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus. Dia akan mengajari, dia akan membantu kita bagaimana cara berdoa seturut dengan kehendak-Nya, dan membawa kasih Allah secara merata di hati kita. Dia akan menaruhkan kasih yang sempurna di dalam diri kita. Dia akan menaruhkan kasih yang indah, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ibarat pelita tanpa minyak. Tanpa Roh Kudus, hidup kita bagaikan garam tanpa rasa asin, tidak berguna dan akhirnya dibuang orang. Kalau garam sudah tidak asin lagi, maka itu pasti tidak berguna lagi dan itu pasti dibuang. Demikian juga hidup kita. Hidup kita tanpa Roh Kudus tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ia naik ke sorga supaya dunia menikmati indahnya ibadah yang istimewa. Karena kalau dia tidak naik ke surga, Bapak Ibu Saudaraku, maka dia hanya terbatas dalam pelayanan. Mungkin hanya di Yerusalem saja, mungkin hanya di Asia, di tempat-tempat yang bisa dijalani saja. Tetapi Roh Kudus ini tanpa batas. Itu sebabnya dia harus pergi ke surga. Dia memang tempatnya di surga. Kalau dia datang ke dunia ini untuk mengerjakan misinya, dan setelah selesai misinya yang sempurna itu dikatakan kepada Tuhan di dalam doa terakhirnya, dikatakan bahwa misi yang Tuhan sudah berikan kepadaku sudah selesai. Dan ketika dia di kayu salib, perkataan dia terakhir juga berkata bahwa sudah selesai. Artinya pekerjaannya sebagai duta, sebagai suruhan Allah, sebagai pribadi yang ingin menyelamatkan manusia di muka bumi ini sudah selesai dan sempurna adanya. Dan kalau sudah selesai, berarti dia harus kembali ke surga.
karena tempatnya dari sorga. Dan kita yang percaya kepadanya juga akan dibawa ke sorga. Dan itu adalah janjinya. Jika Tuhan Yesus Kristus tidak naik ke sorga, maka ibadah kepadanya menjadi terbatas. Sekarang kita ini tidak terbatas ibadah kita. Apalagi hari-hari ini kita lihat Roh Kudus sedang bekerja di rumah orang-orang percaya. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah tidak lagi terikat pada waktu, tidak lagi terikat hanya di dalam gedung, tidak lagi terikat hanya di dalam persekutuan besar. Tetapi sekarang kita tahu dengan adanya masalah wabah corona ini, COVID-19 ini, kita boleh melihat bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Dia bekerja di setiap rumah-rumah orang percaya. Ibadah tidak lagi terikat pada waktu, tidak lagi terikat pada tempat, dan tidak lagi terikat kepada siapa yang memimpin ibadah itu. Saya bersyukur bahwa ada banyak kesaksian di dalam rumah tangga yang tadinya tidak bisa memimpin keluarganya, sekarang sudah mulai memimpin keluarganya. Itu sungguh luar biasa. Mari pakai kesempatan yang luar biasa ini. Mungkin iblis mereka-reka yang jahat bagi kita, tetapi Tuhan mereka-reka yang baik. Yang tadinya gereja kosong dan iblis tertawa, tetapi rumah-rumah terbuka untuk ibadah. Itu sesuatu sangat luar biasa. Dan kita melihat juga bagaimana banyak kesaksian ketika mereka beribadah di rumah masing-masing. Mereka mengalami sukacita besar, mereka mengalami kekuatan, mereka mengalami kebenaran, mengenal Tuhan lebih dalam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur atas keadaan kita hari ini. Jangan mengeluh, jangan pernah mengeluh dalam hidupmu. Karena apa? Karena setiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Setiap langkah hidup kita sudah dituntun, dirancang dengan rancangan yang baik. Walaupun hari ini kita mengalami banyak sekali kesulitan, tetapi kalau kita menerima dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan terus bergantung kepada Tuhan, maka kita akan mengalami damai yang sungguh luar biasa. Damai Tuhan akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Saat kita memperingati peringatan kenaikan Yesus ini, mari kita hayati dua hal ini, bahwa Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara. Karena dunia ini bukanlah tempat kita, akan berakhir. Sebelum kita dipanggil ke tempat yang disediakan oleh Tuhan, mari kita perbaiki hidup kita. Kita melakukan yang terbaik. Kita melakukan apa yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kita bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus berkata bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa, bertemu dengan Bapa surgawi, kalau tidak melalui pribadi Yesus Kristus. Itu menjadi satu kekuatan dalam diri kita. Kemudian Dia tidak tinggalkan kita seperti anak yatim piatu, sendirian tanpa kekuatan, sendirian tanpa pemeliharaan. Tapi dikatakan, tunggulah 10 hari, maka aku akan memberikan rohku kepadamu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, gereja Tuhan yang kita layani di tempat ini, 10 hari ke depan mulai besok sampai hari Minggu nanti tanggal 31, kita tetap ada doa bersama-sama, doa malam. Kita akan mulai jam 6 dan berakhir jam 7. Jadi 1 jam bersama dengan Tuhan selama 10 malam ini. Mari berikan waktu, kesempatan yang indah dimanapun engkau berada. Kau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Mari kita hayati makna yang kedua ini, bahwa Allah pribadi Yesus Kristus mengirimkan rohnya, dan itulah disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Setiap pribadi kita mari menerima pencurahan Roh Kudus. Mari kita menerima Roh Kudus dalam diri kita.
karena hanya Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita dalam segala situasi dan bahkan dikatakan berlimpah-limpah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan inspirasi dan memberikan kekuatan, pengenalan akan Dia lebih dalam hidup kita. Ia akan memberikan sesuatu yang sungguh luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita, tetapi Ia menyertai saudara dan saya melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Kami boleh menikmati makna kenaikan itu Tuhan, bahwa Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Karena di dunia ini bukanlah tempat yang selamanya bisa kami nikmati, tetapi akan berakhir satu kelak nanti. Dan ketika berakhir Tuhan, maka kami sudah memiliki tempat yang baru. Kematian boleh dialami, tetapi setelah kematian kami percaya ada kebangkitan. Dan itu adalah bagian iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan makna yang indah dalam hidup kami sebagai orang percaya kepadamu. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau naik ke surga. Engkau tidak meninggalkan kami seperti yatim piatu. Engkau tidak membiarkan kami begitu saja, tetapi Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu supaya kami memiliki penolong yang luar biasa. Dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi, kami memiliki penolong yang sungguh hebat, yang sungguh luar biasa, yang penuh dengan mukjizat, yang penuh dengan supranatural. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semuanya, urapi para pendengar, urapi hamba-hambamu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu. Walaupun mereka di rumah mereka beribadah, tapi Roh Allah tidak terbatas, bahwa Engkau ada di sana untuk memberkati mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya ibadah pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih buat persembahan, terima kasih buat perhatian dan waktu yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Dan kita akan melanjutkan doa syafaat kita kepada bangsa ini, kepada gereja ini, kepada seluruh umat Tuhan, supaya semakin diberkati oleh Tuhan. Dan sekaligus kita akan mengakhiri nantinya di dalam doa berkat. Haleluya. Ya Rabbaya Syukira Rabbaya Syukira Rabbaya. Haleluya, haleluya. Mari berdoa untuk bangsa ini, saudara-saudaraku. Doa saudara sangat dibutuhkan oleh setiap orang, terlebih bangsa kita yang sedang menghadapi persoalan-persoalan. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami ada di bangsa ini. Allah punya rencana yang sungguh luar biasa ketika Engkau menaruhkan kami orang-orang percaya berada di bangsa ini, supaya kami Tuhan ambil bagian untuk memberkati bangsa kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika bangsa ini aman, kehidupan kami juga menikmatinya. Damai sejahtera Tuhan kiranya terus menaungi bangsa kami yang sedang mengalami Tuhan banyak persoalan. Ada bencana alam, ada wabah penyakit ya Tuhan, COVID-19 yang hampir Tuhan Yesus dunia mengalaminya. Dan Indonesia juga Tuhan semakin hari semakin bertambah orang yang Tuhan Yesus mengalami COVID ini. Oleh itu kami berdoa supaya Engkau memberikan ya Tuhan hikmat kepada pemimpin kami. Apapun yang diputuskan oleh pemimpin Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf, beserta para menteri yang ada Tuhan, dan juga kepala-kepala daerah ya Tuhan, baik di kota maupun di desa, kami serahkan Tuhan menyertai. Hikmat-Mu turun atas beliau-beliau ini,
Berikanlah kesehatan juga kepada mereka, kekuatan, ketegaran ya Tuhan dalam menghadapi problema ini. Kami percaya Tuhan mereka adalah orang mujizat demi mujizat akan Engkau nyatakan ya Bapa. Kami percaya dan kami yakin Tuhan Engkau beserta bangsa ini. Engkau menolong bangsa ini sehingga bisa keluar dari problem-problem yang ada. Dan kami berdoa secara khusus buat rakyat Indonesia supaya memiliki roh ketundukan ya Tuhan ketika ada protokoler yang akan terus berbicara kepada kami agar menjaga diri dari segala hal-hal yang buruk, lewat menjaga diri dari fisik dan juga Tuhan iman kami, supaya kami benar-benar ya Tuhan melakukan perintah baik itu dari Engkau maupun dari pemerintah kami, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Jauhkan dari segala konflik ya Tuhan, jauhkan dari segala pertikaian-pertikaian ya Tuhan. Biarlah bangsa ini kami doakan supaya bersatu bersama-sama, bersinergi bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan yang bertubi-tubi datang di bangsa kami. Tuhan, banyak yang kehilangan keluarga, banyak kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan Tuhan ekonomi. Tetapi kami percaya Engkau mampu menyelesaikan satu persatu Bapa, sehingga mereka yang sedang kehilangan keluarganya dihiburkan, mereka yang kehilangan pekerjaan mendapatkan kepastian kehidupan yang mencukupkan Tuhan hidup mereka. Mereka yang Tuhan kehilangan ekonomi, mereka boleh mendapatkan yang terbaik juga dari Tuhan. Kami menyerahkan setiap kepala-kepala daerah yang memimpin, kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka supaya memberikan Tuhan dengan rata, dengan penuh keadilan ya Tuhan kepada masyarakat yang membutuhkan, kepada mereka yang sangat membutuhkan. Jauhkan dari hal-hal yang buruk ya Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami bagi bangsa ini. Kami rindu Engkau Tuhan menolong, terlebih mereka yang ada di garda depan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan semangat, kekuatan, jangan lemahkan Tuhan kekuatan mereka. Mulai dari Tuhan rumah sakit, baik di desa maupun di kota, rumah sakit mulai puskesmas ataupun Tuhan rumah sakit negeri dan swasta, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati para perawat, para medis ya Tuhan, para dokter ya Tuhan, yang bekerja keras untuk menolong para pasien. Kau memberkati juga obat-obat yang diberikan supaya bisa menyembuhkan saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Inilah kerinduan dan doa kami kepadamu. Berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mereka yang di rumah, mereka yang Tuhan di tempat mereka masing-masing, mari Tuhan tolong mereka. Kau tahu pergumulan mereka, Kau tahu Tuhan Yesus kerinduan mereka. Kami percaya Tuhan ada pengharapan di dalam Tuhan. Engkau akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik jemaat-Mu yang ada di Rejosari, baik jemaat-Mu yang ada di Selokaton, juga jemaat-Mu yang ada Tuhan di Kuta Babo yang sedang mengikuti ibadah juga pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka, bahkan mereka yang mendengar dan sedang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau menutup mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan mereka memiliki senjata yang ampuh, yaitu kekuatan Roh Kudus yang menjadi kekuatan hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga berdoa supaya ibadah 10 malam nanti Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu boleh mengikuti dengan setia sampai mereka bisa merasakan anugerah Allah, pertemuan yang indah bersama dengan Tuhan. Mereka boleh membangun mezbah doa selama 10 malam ke depan ya Tuhan, dan mereka boleh melihat mujizat Tuhan luar biasa. Mereka menjadi orang-orang yang bukan lagi biasa, tetapi menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena Allah kami luar biasa, karena iman kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Berkati lingkungan gereja, lingkungan rumah sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menjauhkan dari hal-hal yang buruk, termasuk penyakit-penyakit yang menular. Inilah doa dan kerinduan kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita,
Bapa di sorga, Engkau melihat setiap hati yang terbuka, tangan yang terangkat ya Tuhan. Mari Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dengan kasih setia-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan kuat kuasa-Mu. Diberkati segala sesuatu yang mereka Tuhan lakukan, diberkati hidup mereka dalam segala hal ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus-Nya yang memimpin saudara dan saya mulai hari ini sampai Dia datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.